Teriakan dari Gunung Lawu. Oke, kembali lagi bersama gua. Dan di video kali ini gue akan membawakan sebuah cerita fiksi berdasarkan kejadian yang ada di Gunung Lawu yang katanya terjadi di bulan Mei kemarin. Dan ini gue nyari informasinya ya cuman kayak berdasarkan dari chat GPT ya cuy. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa kekeliruan atau kesalahan gitu ya, mohon untuk dikoreksi gitu ya cuy. Ya gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tujuan gue di sini, poin gue di sini ya gue cuman ingin memberikan asupan-asupan horor untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Berlatar belakang pada tanggal 17 Mei 2025 pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Langit di atas jalur Ceto sangat gelap sempurna. Entah penyebutannya bener apa enggak ya. Ceto, Ceto atau apa. Ya gue nyebutnya Ceto aja lah ya. Dan di situ terdapat 4 pendaki, 3 pria dan 1 perempuan. Dan mereka tengah menghangatkan tubuh di sekitaran api kecil. Kayak ngebuat api unggun gitu ya cuy mungkin ya. Udara malam di Gunung Lawu pada saat itu sangat amat menggigit. Dan kabut malam mulai turun walaupun baru lewat tengah malam pada saat itu. Jam segini suara jangkrik aja kalah serem, kata Bimo sambil meniup tangannya. Udah, jangan mancing cerita horor, jawab Tari, satu-satunya perempuan dalam rombongan. Mereka baru saja melewati pos 3 dan mendirikan tenda di area datar sebelum ke pos 4. Tak banyak pendaki lain pada malam itu. Suasana sunyi, bahkan terlalu sunyi. Pukul 01.21 waktu Indonesia Barat. Terdengar suara samar dari kejauhan, seperti tangisan, seperti suara anak kecil. Ibu, ibu, aku di sini. Mereka saling memandang dan sunyi kembali. Lalu suara itu terdengar kembali, bahkan kali ini lebih jelas lagi. Ibu, aku sendirian. Bimo pun berdiri dan menyenter ke arah pepohonan. Dan Bimo pun berkata, gak mungkin ada anak kecil di malam-malam kayak gini. Gak mungkin ada anak kecil malam-malam di gunung. Mungkin saja suara hewan. Namun secara rasional tak ada hewan yang memanggil ibu. Pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba Tari pun menjerit dan roboh. Tubuhnya kejang-kejang dan matanya pun terbalik. Suara berat pun keluar dari mulutnya. Aduh anjing, gue mulai merinding cocok. Daddy, chill. Pergi, ini jalanku. Dia yang kalian dengar tidak pernah pulang. Jangan ganggu. Semua panik. Raka yang punya sedikit pengalaman spiritual memeluk tubuh Tari dan membaca doa dalam hati. Dan setelah beberapa menit, Tari pun terdiam lalu menangis. Dia di pohon itu, aku lihat ada anak kecil. Tapi wajahnya bolong. God damn, dude. Pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Pagi-pagi mereka akan turun. Namun, saat mereka semua mencoba untuk tidur, suara itu pun kembali. Persis sama, dengan intonasi dan jarak yang sama. Seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Ibu, aku di sini. Ibu, aku di sini. Ibu, aku di sini. Suara itu pun terus terdengar. Bahkan sampai azan subuh berkumandang dari kejauhan. 18 Mei 2025 berlatar belakang pada pagi hari. Mereka pun turun ke base camp. Petugas base camp pun hanya mengangguk pelan ketika mendengar cerita mereka. Petugas base camp pun berkata, banyak yang mendengar suara itu, tapi gak semua pulang. Dan Raka pun bertanya, itu suara apa, Pak?
Petugas basecamp pun menghela nafas. Konon, ada keluarga kecil yang katanya mendaki tanpa izin. Anaknya hilang, bahkan gak ketemu sampai sekarang. Yang dicari ibunya. Tapi mungkin dia bahkan masih mencari ibunya sampai saat ini. Dan suara itu masih terdengar setiap malam di jalur sepi antara pos 3 dan 4. Wah, gila sih, gila. Ya, gue harap ini bisa menjadi asupan horor kalian. Ya mungkin. Oke lah cuy, kita jumpa lagi di video selanjutnya.